Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang anatomi daun. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki dari kelas Agribisnis dengan NIM 2052011020. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun. Yang pertama ada pengertian daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peranan penting untuk melangsungkan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Ciri khas dari daun pada umumnya berwarna hijau, berbentuk dari daun sebagai besar adalah melebar, memiliki zat klorofil yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Fungsi daun. Ada beberapa fungsi umum pada daun yang diantaranya sebagai berikut. Tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dikotil. Terjadinya fotosintesis di jaringan parenchyma palisade. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek atau tunas daun. Struktur morfologi sebagai berikut. Selain daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, terdapat bagian yang menempel pada batang disebut pangkal. Tangkai daun. Ada tumbuhan tertentu yang daunnya tidak bertangkai daun, misalnya rumput, pelepah daun, folius. Pada tumbuhan monokotil, pangkal daun pipih dan lebar serta membangun batas batangnya, misalnya pelepah daun pisang dan pelepah daun talas. Pada lembaran permukaan daun terdapat tulang atau urat daun. Tipe tulang daun pada 4 macam, yaitu menyirip, misalnya pada daun mangga, menjari, misalnya pada daun pepaya, melengkung, misalnya pada daun gedung, sejajar, misalnya pada daun jagung. 1. Jaringan epidermis. Epidermis berupa satu lapis yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau kadang dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Stomata ada yang terletak di permukaan atas saja, misalnya pada daun yang daunnya terapung atau pada daun teratai. Ada yang di permukaan bawah saja, dan ada pula yang terdapat di kedua permukaan daun atas dan bawah. Jaringan klorofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terdapat menjadi 2 jenis, yaitu xilem dan phloem. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis. Untuk memudahkan terjadinya transport antar sel, mungkin memiliki kloroplas seperti mesosfil. Seringkali terdapat kristal. Kebanyakan daun dikotil parenchyma berkas yang mengangkut pemerluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Sel yang mencapai arah epidermis ini berfungsi dalam pengangkutan pada daun, bukan hanya pada daun. Dikotil saja yang memiliki berkas yang pengangkut, akan tetapi berkas pengangkut juga terdapat dalam daun monokotil. Mungkin sekian dari saya presentasi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.